selamat datang di tugas animasi ketiga, tugas animasi drawing. Tugas ini merupakan sesi terakhir di mana peserta diwajibkan untuk membuat tutorial mengenai video script. Untuk mengenal video script, setelah proses instalasi di dalam komputer, biasanya akan disertakan sebuah icon di desktop. Kemudian kita buka, kemudian kita tunggu sejenak sampai muncul menu login. Kemudian nanti silakan login sesuai dengan akun yang sudah dibuat. Dalam kesempatan ini kami menggunakan versi offline. Nah, halaman pertama yang akan kita temui adalah beberapa proyek yang sudah dibuat sebelumnya, ataupun ada lembar baru dan ada proyek sampel dari video script. Sebelumnya kita akan mengenal dulu beberapa fitur yang terdapat dalam video script. Yang pertama adalah tombol go back. Ini adalah tombol untuk kembali ke halaman awal video script. Kemudian nanti ada tombol icon save atau untuk mengekspor script yang kita hasilkan. Kemudian ada image, add sebuah image, jadi untuk menambahkan image ke dalam area kanvas, bisa berupa gambar. Kemudian ada add text. Kemudian ada add grafik atau chart. Kemudian ada untuk add musik, untuk menambahkan musik. Kemudian menambahkan voice, suara, hasil recording, hasil rekaman. Kemudian ada icon untuk merubah area paper atau teks kanvas yang berupa tekstur dan warna. Kemudian ada icon untuk memilih animasi berupa tangan. Selanjutnya di bagian bawah sini ada beberapa tombol untuk mengatur tagline. Kemudian ada icon plus untuk memperbesar area kanvas dan tanda min untuk memperkecil area kanvas. Selanjutnya kita mengenal beberapa fitur di sebelah kanan. Ini ada kamera bertanda plus, bertanda checklist. Itu adalah untuk mengunci kamera pada elemen yang kita pilih. Kemudian ada tanda kamera bertanda X untuk menghapus kamera pada posisi elemen yang dipilih. Kemudian ada tanda seperti mata. Ini adalah untuk menampilkan semua elemen. Kemudian ada tanda gunting, yaitu adalah untuk mengcut elemen. Kemudian ada tanda copy, itu adalah untuk mengcopy objek. Kemudian ada tanda paste, yaitu untuk mempaste sebuah objek hasil kopian atau cut pada objek-objek yang ada di area kanvas. Selanjutnya kita akan melihat ini adalah area tombol untuk melakukan preview atau melihat sementara animasi yang kita buat di area kanvas. Kemudian ada tombol untuk mempublish atau melakukan rendering hasil project yang kita buat di kanvas, yaitu nantinya bisa diekspor ke berbagai format. Ada format video, ada format PowerPoint, itu diantaranya. Baik, kita akan lihat contoh sampel sederhana untuk bagaimana cara menggunakan kanvas dalam video script. Pertama, untuk menyisipkan sebuah image, sebuah gambar, ini kita klik add image.
Kemudian ini adalah image-image yang sudah kita gunakan. Sementara kalau misalnya untuk melihat library adalah kumpulan gambar yang terdapat dalam video script. Di sini ada icon browse the base library. Kemudian ini adalah icon gambar image yang sudah dipakai. Kemudian ada tombol untuk melakukan import, yaitu untuk memasukkan image di luar video script, misalkan dari komputer yang kita miliki atau langsung online, secara online melalui url spgstudio.com. Untuk mencari library, sini kita klik base library. Library merupakan kumpulan gambar-gambar yang sudah tersedia pada aplikasi video script, baik offline. Nah, sementara nanti untuk menambahkan ini memang memerlukan koneksi internet. Jadi apabila nanti ada gambar kemudian ada tanda online, nah itu berarti gambar tersebut tersedia melalui koneksi internet. Contoh, kita akan mengambil sebuah gambar garis ini dari kelompok arrow, kemudian kita pilih. Nah, ini beberapa tombol di bawah tersedia untuk menggeserkan objek gambar yang akan kita masukkan nantinya. Kita kembali ke ujung, kita ambil salah satu contoh. Nah, maka gambar tersebut sudah masuk di area kanvas. Berikutnya untuk memasukkan teks, kita klik icon add text. Kemudian kita ketikkan teks di dalam kotak dialog your message, lalu kita ketikkan misalkan latihan. Nah, berkaitan dengan teks, maka di sini terdapat font lambangnya dengan huruf F, yaitu apabila kita ingin melakukan font yang tidak tersedia di video script, maka kita lakukan import. Jumlah font ini nanti tersedia sesuai dengan jumlah font yang terdapat dalam komputer kita. Kita ambil misalkan Bernard. Ini proses importing. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, nanti kita bisa klik tanda checklist untuk menyelesaikan atau tanda X untuk membatalkan. Kemudian ada change the color. Tombol ini digunakan untuk merubah warna dari huruf yang akan kita gunakan. Misal warna kuning. Kemudian oke. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Baik, kita teruskan. Setelah kita menyisipkan beberapa objek sebagai sampel, di sini kita melihat ada dua objek yang sudah kita hasilkan, yaitu berupa gambar anak panah, kemudian ada tulisan. Kemudian di sini ada komponen untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen yang ada dalam kanvas. Contoh, kita klik, maka tulisan akan di hidden atau disembunyikan. Kemudian untuk beralih ke objek yang lain, misalkan ke anak panah, itu ya kita cukup klik. Nah, di sini kita akan melihat beberapa icon tambahan. Icon pertama ini adalah untuk merubah properties pada elemen yang kita pilih. Kemudian ini untuk mengurangi waktu animasi
Kemudian ini untuk menambahkan waktu animasi. Dan ini adalah untuk preview, untuk melihat sementara objek hasil yang kita sisipkan tadi berikut komponen-komponen yang ada dalamnya. Sampel kita akan lihat. Nah, ini adalah animasi yang dihasilkan dari objek pertama dan kedua. Setelah animasi preview selesai, kita akan kembali lagi ke area kanvas. Nah, untuk properti, merubah properti, misalkan kita pada tulisan, ini ada icon change properties. Kita lihat di dalamnya merupakan komponen-komponen untuk melakukan perubahan. Di antaranya untuk merubah warna huruf, kita rubah menjadi hitam kan. Kemudian ada gap, ada pola di sini, kemudian ada efek, kemudian ada ketebalan, warna, kemudian ada alinea, apakah rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Kemudian derajat kemiringan objek. Ini bisa bolak-balik. Nah, memang nanti kemiringan lebih enak pada saat di area kanvas ini dilakukan. Kita beralih dulu, di sini ada animasi, timer animasi. Apakah ini mau lebih cepat atau mau lambat? Kemudian ini adalah pause untuk melakukan pemberhentian, lamanya waktu pemberhentian dari objek ke objek. Kemudian ini adalah transisi. Transisi adalah biasanya perpindahan dari satu objek ke objek berikutnya. Nah, di sini kita melihat terdapat 3 second atau 3 detik tulisan animasi drawing ini nanti berjalan. Selanjutnya di sini ada icon untuk melakukan editing atau replace the text atau mengganti teks atau mengganti font. Sekarang kita tambahkan. Kita rubah fontnya. Ini adalah tanda plus, tanda min untuk beralih dari satu font ke font berikutnya yang sudah terinstall dalam video script. Kita lihat perubahannya. Yang kita ganti alineanya misalkan. Nah, di sini terdapat play untuk menampilkan animasi sementara. Nah, ini hasilnya dengan waktu timer animasi sebanyak 2 second. Nah, berikutnya di sini ada efek untuk menambahkan atau mengganti filter seperti drop shadow ya. Jadi misalkan kalau kita mau nambahkan drop shadow atau inner shadow atau bevel, memang ini adalah komponen-komponen untuk mempercantik teks yang kita hasilkan, glow dan sebagainya. Nah, di sini memang sedikit terlihat ada perbedaan dengan sebelumnya. Kemudian ada tanda tangan. Tanda itu adalah untuk mengalahkan set atau merubah atau menghapus animasi.
Selanjutnya kita akan melihat beberapa komponen lain yang tadi sudah disebutkan. Di antaranya adalah set change or remove the hand in use. Ini adalah icon untuk merubah animasi teks. Contoh, misalnya kita akan merubah menggunakan animasi ini, kemudian kita terapkan. Nah, kita preview. Perubahannya jelas terlihat. Tadi semula menggunakan tangan, kemudian berubah menjadi hanya ada mirip spidol. Berikutnya ada icon untuk menghapus elemen, artinya menghapus tulisan yang sebelumnya kita buat. Ini remove this element from the script. Apabila objek ini akan dihapus, kita bisa menggunakan wadah tong sampah ini. Kemudian kita teruskan, ini kita simpan dulu. Nah, kita lihat di sini di area kanvas bahwa objek ini bisa dipindahkan sesuai keinginan dengan cara melakukan drag. Jadi di drag, kemudian ini adalah untuk memutarkan objek. Fungsinya sama dengan yang tadi kita temukan di properties. Kemudian ini adalah komponen untuk memperbesar, memperkecil tulisan atau objek gambar. Demikian pun dengan objek yang lain. Nah, ini hasil akhir dari dua objek tersebut. Kemudian kita lihat ini adalah komponen yang sudah disebutkan, yaitu untuk memperbesar atau memperkecil persentase kanvas yang kita gunakan. Nah, biasanya dalam video script, apabila objek itu akan diset untuk tampil bersamaan dalam satu area kanvas dengan tampilan besaran yang sama, maka biasanya kita harus melakukan pengaktifan objek, baik satu atau dua objek, dengan cara menekan tombol shift. Kemudian kita melakukan set kamera. Ini adalah untuk mengunci objek dalam kanvas dengan skala dan posisi yang sudah ditentukan. Kita akan lihat hasilnya. Dengan demikian, gambar anak panah dengan teks ini ditampilkan secara bersamaan dalam satu kanvas dengan zoom yang sama. Nah, berikutnya untuk menggeserkan untuk menggeserkan objek ke dalam kanvas baru, maka kita bisa melakukan penggeseran objek baik ke atas, ke bawah, atau ke samping. Ini adalah untuk menghasilkan area kanvas kosong berikutnya. Misal kita tambah tulisan berikutnya.
kita perbesar. Propertiesnya kita bisa set seperti yang sudah dijelaskan. Waktu animasinya kita tambahkan objek berikutnya. Ya, kita cari library gambar yang tersedia dalam video script. Misalkan dari kelompok people, kita atur tata letaknya. Kita tambah sebuah callout untuk kita tambahkan lagi teks. Kita rapikan dulu posisi teksnya. Untuk mempercantik seperti tadi sudah disampaikan, di sini ada fasilitas untuk merubah tekstur paper, tekstur kanvas seperti ini. Kita pilih salah satu. Kita lihat di sini sudah terdapat tekstur di area kanvas sehingga tidak terlalu berwarna putih. Langkah berikutnya adalah sama, kita melakukan perubahan properties terhadap objek yang tadi kita masukkan di kanvas kedua. Kita preview sementara. Kalau sudah sepakat, sudah oke, kita bisa langsung gunakan tanda checklist. Kemudian kita atur lagi propertiesnya. Nah, ini adalah salah satu efek yang bisa kita gunakan dalam animasi di sebuah gambar.
Sini ada no brush. Ada full color dan sebagainya. Nanti bisa di set. Ini lama animasinya. Oke. Nah, seperti tadi di kanvas pertama kita bisa set sesuai dengan set kameranya. Apabila ingin tampil keseluruhan, kita bisa set semua objek ini, kemudian kita set kamera. Kita preview. Nah, ini contoh hasil dari dua kanvas yang tadi sudah kita siapkan sebelumnya. Untuk melakukan publish, jika skrip ini sudah selesai dihasilkan, maka nanti kita tinggal lanjutkan menggunakan tombol publish. Namun sekiranya masih ada tambahan seperti musik, ini kita bisa klik di objek musik. Apabila memerlukan koneksi, maka ada sebaiknya versi offline pun ini bisa dihubungkan ke koneksi internet apabila memang musik ini diperlukan atau memerlukan koneksi internet. Kalau tidak tersedia, kita bisa mengambil dari file MP3 yang sudah kita siapkan. Lalu kita bisa play sementara. Kalau dianggap oke, kita checklist. Nah, musik ini akan berdampak kepada semua slide yang sudah kita masukkan atau sudah kita buat sebelumnya. Itu adalah cara memasukkan musik untuk memberikan latar ke dalam animasi yang kita buat di video script. Kita akan coba simpan dulu. Ini adalah tombol untuk menyimpan hasil pekerjaan video script yang kita buat. Misalkan kita kasih nama, ini ada base foldernya. Nah, kita tanda centang. Nah, jadi ini adalah untuk menyimpan sementara di komputer
Langkah selanjutnya, apabila kita akan melakukan penghapusan objek, nah ini bisa langsung melalui tombol delete. Nanti kalau ada pertanyaan, checklist, nah maka objek gambar tadi sudah hilang. Dan apabila kita ingin menuju kepada area kanvas yang sebelumnya, kita bisa double klik di area objek. Saat kita balik, kita putar, lalu kita pindahkan. Kemudian jika ada objek yang akan diperbesar, kita lihat zoomnya. Kemudian kita rubah set kamera pada posisi ini dengan dua objek tulisan dan potongan gambar. Nah, ini akan berubah kepada hasil zoom sebelumnya. Kita lihat. Nah, ini contoh perubahan set kamera di mana terjadi proses zoom, proses pembesaran objek dari sebelumnya. Nah, demikian contoh untuk kesempatan kali ini. Sebelumnya kita akan melihat bagaimana proses rendering di akhir sesi ini untuk menghasilkan hasil akhir dari video script yang kita buat. Apabila kita akan mempublish ke YouTube langsung, di sini kita pilih send to your YouTube channel. Namun apabila akan dibuat pada format PowerPoint, maka di sini tersedia create a new PowerPoint presentation. Dan apabila akan dibuat dalam video tapi tidak dipublish langsung ke YouTube, maka kita bisa klik create a new video file. Kita ambil contoh misalkan menjadi PowerPoint. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini cukup memakan waktu yang bisa cukup lama apabila memang objek kanvas yang kita hasilkan itu juga banyak. Kita tunggu proses rendering sampai selesai.
Nah, ini adalah hasil akhir dari proses rendering ke PowerPoint. Saya kita simpan dengan nama latihan animasi. Kita save. Baik, demikian materi season tugas 3 ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sebelumnya kita tutup aplikasi video script ini, lalu kita centang. Nah, demikianlah cara singkat tutorial mengenai video script. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.